Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen mata kuliah perancangan pabrik ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan UMKM tahu yang berada di Kabupaten Majalengka. Untuk anggota dari kelompok 6 ini ada Sarah Fitri NPM 3, Ayusna Dewi NPM 15, Afina Nur Kolbi NPM 26, Dian Siti NPM 30, dan Febri NPM 32, dan Dania Fitri NPM 53. Langsung saja ke latar belakang dari UMKM Tahu Majalengka ini. Tahu ini merupakan produk olahan kedelai dan merupakan salah satu makanan dengan perkembangan komoditi yang sangat besar di Indonesia serta mempunyai segmen pasar yang cukup luas. Nah, UMKM tahu di Majalengka ini merupakan industri skala kecil yang sudah berdiri sejak tahun 2000-an yang dirintis oleh Bapak Taufik, dan untuk alamatnya sendiri berada di Blok Beledug, Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Banyaknya pengusaha kecil yang memproduksi tahu menyebabkan kualitas dan kuantitas produk akhir dari tahu ini yang tidak stabil. Hal ini melatar belakangi kami untuk mengetahui apakah UMKM tahu di Majalengka ini sudah termasuk produk yang layak atau tidak untuk dijalankan. Langsung saja untuk analisis pertama, yaitu mengenai aspek hukum. Nah, aspek hukum pada kondisi saat ini yang dimiliki UMKM Tahu Majalengka ini, yaitu UMKM Tahu Majalengka sudah mendapat izin domisili yang diperoleh melalui kelurahan setempat serta izin mendirikan bangunan yang diperoleh melalui pemerintah daerah. Akan tetapi belum memenuhi dokumen administrasi lainnya dan belum memiliki sertifikasi halal maupun BPOM. Untuk rekomendasi scale up untuk aspek hukum ini yaitu melengkapi seluruh dokumen administratif seperti surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, dan lainnya agar dapat menjadi industri yang lebih besar. Dapat mengajukan sertifikasi halal dan MD BPOM untuk memperoleh kepercayaan konsumen serta memiliki izin kendaraan untuk mobil pick up. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu analisis dari aspek pasar dan pemasaran dari industri tahu yang ada di Kabupaten Majalengka. Dari kondisi sebelum tahap scale up, industri ini tuh masih skala kecil menengah dan menggunakan peralatan yang masih semi tradisional atau konvensional. Lalu menghasilkan 25.000 pieces tahu dalam seharinya dengan harga jual tahu Rp250 per tahu. Lalu segmentasi pasar berdasarkan geografik dipasarkan di sekitar pasar Majalengka seperti Cigasong, Jatiwangi, dan paling jauh ke Cirebon. Lalu segmentasi pasar berdasarkan demografik adalah tingkat ekonominya ditargetkan pada pasar dengan kelas menengah ke bawah. Lalu segmentasi pasar berdasarkan psikografi, yaitu UMKM Tahu Majalengka menawarkan dua varian tahu, yaitu tahu kuning dan juga tahu goreng. Tahu didistribusikan oleh pegawai dengan satu kali perjalanan dibayar sejumlah Rp50.000, lalu belum memiliki logo perusahaan dan nama resmi, dan yang terakhir adalah belum memiliki strategi promosi yang baik. Lalu rekomendasi scale up untuk industri ini yaitu yang pertama, melakukan sistem pre-order sebelum produksi, lalu mengelola semua bahan mentah dari hulu hingga hilir, menggunakan alat yang lebih modern sehingga lebih terjaga dari sisi mutu produknya sehingga lebih steril, lalu menciptakan usaha dengan kelompok pasar industri, lalu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, YouTube, WhatsApp bisnis, dan lain untuk kegiatan promosi. Lalu penambahan sarana penjualan seperti Shopee dan GoFood dan e-commerce lainnya, dan membuat logo perusahaan dan nama resmi untuk meningkatkan awareness masyarakat. Oke, selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis aspek keuangan industri tahu Majalengka sebelum tahap scale up dan setelah tahap scale up. Untuk sebelum tahap scale up, didapatkan hasil analisis dengan metode PP sebesar 2,01 tahun, NPV sebesar Rp66 juta, ARR 39,81%, IRR 23%, dan PI 1,05 kali. Semua hasil ini sesuai dengan standar UMKM, sehingga UMKM Tahu Majalengka ini layak untuk dilakukan scale up. Lalu, setelah scale up, didapatkan hasil analisis dengan metode PP sebesar 1,5 tahun, NPV sebesar Rp4 miliar, ARR sebesar 50%, IRR 44,44%, dan PI 1,4 kali. Semua hasil analisis ini juga sesuai dengan standar, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tahu dari UMKM Tahu Majalengka layak untuk di-scale up menjadi industri yang lebih besar. Selanjutnya, terdapat aspek teknis atau operasi.
Untuk lokasi usaha kondisi saat ini, UMKM Tahu Majalengka berada di Blok Bledug, Desa Kultur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Lokasi ini merupakan area lahan kosong seluas 30 kali 38 meter persegi, yang kemudian dibangun bangunan untuk usaha tahu, tetapi masih menyisakan lahan kosong yang cukup luas. Kemudian lokasi usaha berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggal pemilik usaha, dan berlokasi tidak terlalu dekat dengan pemukiman warga. Perolehan bahan baku juga mudah karena diperoleh dari beberapa daerah di Jawa Barat, kemudian ketersediaan air dan listrik di lokasi tersebut juga lancar karena menggunakan token, sehingga dapat mengatur pemakaian listrik sesuai kebutuhan, dan sumber air pada lokasi dapat diperoleh dari air bawah tanah, yaitu sumur. Selanjutnya, kebutuhan tenaga kerja juga tidak mengalami kesulitan karena tenaga kerja berjumlah 3 orang yang merupakan anggota keluarga dari pemilik usaha. Terdapat juga fasilitas transportasi yang cukup baik di sekitar lokasi, yaitu ojek pangkalan, kemudian kegiatan UMKM, sejauh ini tidak memiliki hambatan hukum dan peraturan lokal yang melarang. Kondisi sosial budaya setempat pun tidak ada melarang karena tidak merugikan masyarakat sekitar. Untuk rekomendasi scale up pada lokasi usahanya, akan tetap berada di Blok Bledug. Karena usaha tahu Majalengka sudah berjalan lebih dari 10 tahun dan tidak pernah pindah karena lokasinya sangat strategis dan saat ini cukup sulit untuk menemukan lokasi yang strategis di tengah-tengah kota. Selain sulitnya mendapatkan lokasi yang strategis, terdapat beberapa faktor lain, yaitu lokasi berada pada lahan yang tidak ada padat penduduk sehingga tidak terlalu dekat dengan pemukiman, oleh karena itu tidak akan mengganggu masyarakat di sekitarnya. Kemudian terdapat lahan yang masih kosong di sekitar tempat usaha sehingga tidak perlu dilakukan pemindahan lokasi usaha. Yang harus dilakukan adalah melakukan perluasan bangunan tempat usaha Tahu Majalengka. Kemudian lokasi dekat dengan sungai di mana cocok dengan usaha Tahu Majalengka yang memiliki limbah cair dari hasil proses produksinya. Limbah tersebut dapat dialirkan ke sungai agar tidak mencemari lingkungan sekitar sehingga tidak ada masyarakat yang protes dengan berlangsungnya UMKM ini. Selain itu, curah hujan di Kabupaten Majalengka juga cukup baik untuk mengalirkan limbah hasil produksi karena aliran airnya cukup deras. Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai juga menjadi salah satu faktor, karena infrastruktur yang dapat diperoleh yaitu akses transportasi jalan, di mana dekat dengan jalan sekunder, sehingga lokasi usaha menjadi mudah dijangkau. Hal ini juga mempermudah UMKM dalam memperoleh bahan baku yang disuplai dari beberapa kota karena memiliki akses yang mudah menuju kota-kota tersebut. Lokasi usaha juga memiliki ketersediaan tenaga kerja yang diserap dari masyarakat sekitar dekat kawasan produksi. Selain itu, lokasi mempermudah usaha untuk mendistribusikan produknya ke pasar-pasar terdekat, yaitu Pasar Cigasong dan Pasar Jatiwangi. Ketersediaan air bersih pada lokasi dapat diperoleh dengan mudah dari air bawah tanah, berasal dari PLN dan pendukung genset sehingga proses produksi dapat berlangsung dengan lancar. Selanjutnya ada penentuan produksi. Untuk kondisi saat ini, teknologi yang digunakan dalam usaha tersebut merupakan teknologi untuk produksi industri skala kecil dan sederhana di mana memproduksi 25.000 pieces tahu dalam satu hari. Teknologi yang digunakan adalah mesin penggiling, tungku pemanas, dan pompa air. Hal ini dipertimbangkan karena usaha tersebut masih skala kecil dan tradisional sehingga belum memanfaatkan teknologi skala pabrik. Biaya investasi untuk alat-alat tersebut sebesar 24 juta sekian, sedangkan biaya bahan bakunya sekitar 99 juta. Selanjutnya, untuk rekomendasi scale up penentuan produksinya, teknologi yang digunakan lebih baik daripada sebelumnya, di mana beberapa alat menjadi lebih modern. Kemudian, hal ini dipertimbangkan karena usaha tersebut sudah dalam skala industri dan memiliki permintaan yang besar, sehingga diperlukan teknologi yang mumpuni untuk menunjang proses produksi tersebut agar mencapai target produksi. Selanjutnya, teknologi yang digunakan dalam industri tersebut digunakan untuk memproduksi sebanyak 50.000 tahu dalam satu hari dan nata dan soya sebanyak 42,5 kg. Biaya investasi yang dikeluarkan sebesar 380 juta sekian. Untuk biaya operasionalnya terdiri dari biaya listrik, bensin, solar, perawatan, dan penanganan limbah sebesar 6 juta, dan biaya bahan baku yang dikeluarkan selama 1 bulan sebesar 600 juta sekian. Kondisi tata letak UMKM Tahu Majalengka saat ini memiliki luas tanah 30 kali 38 meter persegi dengan luas bangunan 15 kali 19 meter persegi. Layoutnya dapat dilihat pada layar presentasi. Next. Selanjutnya terdapat luas produksi. Permintaan dari konsumen tetap dan konsumen tidak tetap, kemudian produk yang dihasilkan tahu kuning dan tahu goreng dengan harga Rp250 per biji. Kemudian untuk rekomendasi scale up-nya, si konsumennya terdapat pada dalam kota dan luar kota, kemudian produksinya masih sama, hanya harganya yang berbeda, itu menjadi Rp500 per biji, dengan tambahan penjualan ampas tahu dengan harga Rp12.000 per kilogram, dan nata de soya dengan harga Rp16.000 per kilogram.
Selanjutnya, terdapat proses produksi pengolahan tahu Majalengka, yaitu kedelai dicuci, kemudian direndam selama 2 jam, lalu masuk ke proses penggilingan selama 30 menit. Setelah itu direbus selama 30 menit. Setelah 30 menit, kedelai disaring, kemudian dilakukan pengasaman dan penggumpalan, kemudian dilakukan pencetakan dan rendaman di air, garam, dan pewarna. Kemudian tahu kuning pun jadi. Untuk selanjutnya dapat dilakukan penggorengan untuk menghasilkan tahu goreng. Rekomendasi scale up-nya, proses produksinya tetap sama, hanya bahan bakunya lebih banyak dan alatnya lebih modern. Kemudian ditambah terdapat proses pengolahan limbah cair, yaitu menjadi nata de soya. Prosesnya dapat dilihat pada layar. Oke, baik, terima kasih banyak, Sarfit. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca massa dan neraca energi dilihat dari kondisi saat ini dan juga rekomendasi pada tahap scale up. Jadi untuk perhitungan neraca massa dan neraca energi, mungkin saya akan memberikan 1-2 contoh neraca massa dan neraca energinya. Jadi yang pertama, neraca massa pada proses saat ini, yaitu pada proses pencucian ini, kacang kedelai yang dipakai untuk 1 kali produksi yaitu 300 kg. Lalu air sebanyak 347 kg. Nah, dari hasil tersebut melalui proses pencucian terjadi kehilangan, yaitu kehilangan dari kacang kedelai itu sebanyak 0,13%, mungkin hilang dari kulit dan sebagainya. Lalu limbah cair yang hilang itu sebanyak 347,4 kg. Sehingga dihasilkan kacang kedelai bersih sebanyak 299,6 kg. Lalu neraca massa itu langsung berlanjut sesuai dengan proses produksi yang berjalan hingga terakhir pada tahap proses penggorengan. Lalu selanjutnya pada neraca energi tahu Majalengka ini terjadi proses dari proses penggilingan, perebusan, penggorengan dan juga pewarnaan. Oleh karena itu mungkin saya akan menjelaskan dari proses penggilingan terlebih dahulu, yaitu pada proses penggilingan itu pada 1 kali proses penggilingan diperlukan 1.800 watt. Nah, untuk sebanyak masa kacang kedelai tersebut dibutuhkan 7 kali penggilingan untuk 1 kali produksi itu. Jadi, untuk 1 kali produksi itu dibutuhkan 1.800 dikali 7, dari kali 7 watt energi, yaitu sebanyak 12.600 watt, sehingga energi yang dibutuhkan atau energi yang terlepaskan dari proses penggilingan itu sebanyak 45.360 kJ. Lalu selanjutnya, pada proses perebusan. Nah, pada proses perebusan ini menggunakan energi kayu bakar karena kita menggunakan masih tahap konvensional sehingga masih menggunakan energi kayu bakar, yaitu 999,600 kJ. Nah, dari energi kayu bakar ini dibutuhkan energi untuk pemanasan air, energi untuk penguapan dan juga energi untuk perebusan kedelai. Lalu untuk sehingga yang pertama kali untuk energi perebusan pemanasan air kita membutuhkan perubahan suhu, kan di sana ada perubahan suhu, ada delta T, sehingga rumus yang didapatkan untuk energi pemanasan air itu adalah MC delta T, dengan M-nya itu M air, dengan C-nya juga panas dari kapasitas panas air juga. Lalu untuk energi penguapan, karena di sana untuk penguapan tersebut dibutuhkan energi hanya dalam bentuk penguapan, maksudnya perubahan dari wujud cair menjadi wujud gas seperti itu. Jadi menggunakan rumus M kali H, dengan M-nya itu adalah massa air yang diuapkan dikali H-nya itu adalah panas laten penguapan, sehingga didapatkan hasil energi penguapan yaitu 713.052,6 kJ. Lalu yang terakhir adalah energi perebusan dari kedelai dengan rumus MC delta T, dengan M-nya itu adalah massa dari selari kedelai, C-nya itu adalah kapasitas panas dari bubur kedelai atau selari kedelainya tersebut, dan dikali delta T. Delta T itu adalah perubahan antara di mana si kedelai tersebut sudah menjadi panas dikurangi kondisi kedelai pada suhu ruang, yaitu 30 derajat misalnya. Lalu dihasilkan energi perebusan bubur kedelai sebanyak 160.642,1012 kJ. Nah, dari sana didapatkan energi yang terlepaskan. Energi yang terlepaskan itu didapatkan dari energi kayu bakar yang dikurangi energi penguapan, energi pemanasan air, serta energi perebusan kedelai, sehingga didapatkan energi yang terlepaskan adalah 19.984,5268 kJ. Oke, boleh di next aja. Buat selanjutnya bisa dilihat aja di tab. Nah, baik, untuk neraca massa dan neraca energi sebenarnya prinsipnya sama. Mungkin untuk neraca massa dan neraca energi itu dikali 2, kan maksudnya dilipat di 2 kali lipatan, karena untuk rekomendasi scale up kita tuh akan menggunakan dari 300 kedelai menjadi 600 kedelai, sehingga untuk neraca massa dan neraca energi di 2 kali lipatan seperti itu. Untuk perhitungannya bisa dilihat pada PPT dan juga pada makalah. Baik, selanjutnya.
Berikut merupakan analisis hubungan dan diagram aktivitas ruangan atau alat yang berada di industri tahu Majalengka. Hubungan ruangan dan ruangan atau alat yang satu ke yang lainnya diukur berdasarkan nilai bobot 0 sampai 100, di mana nilai 0 menunjukkan bahwa alat atau ruangan tersebut tidak boleh saling berdekatan yang ditandai dengan garis zigzag. Kemudian nilai 20 menunjukkan bahwa alat atau ruangan tersebut tidak penting untuk berdekatan ditandai dengan tidak adanya garis. Nilai 40 menunjukkan bahwa alat atau ruangan tersebut tidak terlalu penting untuk berdekatan yang ditandai dengan satu garis horizontal. Nilai 60 menunjukkan bahwa alat atau ruangan tersebut penting untuk berdekatan yang ditandai dengan dua garis horizontal. Nilai 80 menunjukkan bahwa alat atau ruangan tersebut diutamakan agak dekat yang ditandai dengan 3 garis horizontal. Serta nilai 100 menunjukkan bahwa alat atau ruangan tersebut harus berada pada posisi berdekatan yang ditandai dengan 4 garis horizontal. Boleh next? Kemudian selanjutnya diagram hubungan ruangan atau alat dan blok layout dari industri tahu Majalengka dengan keterangan yang pertama, gudang penyimpanan bahan baku, 2 tempat pencucian, 3 tempat perbusan, 4 tempat penggilingan atau mesin penggiling, 5 tempat perbusan, 6 tempat penyaringan, 7 tempat pengasaman dan penggumpalan, 8 tempat pencetakan dan pemotongan, 9 tempat perendaman air garam, 10 tempat pewarnaan, 11 tempat penggorengan, 12 tempat pengemasan, 13 tempat penyimpanan, 14 tempat produksi limbah nata soya, 15 kantor, 16 ruang istirahat atau makan, 17 musola, 18 WC pria, dan 19 WC wanita. Boleh di next. Selanjutnya, terdapat layout 2 dimensi dari industri tahu Majalengka dengan keterangan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, berikut merupakan layout dari industri tahu Majalengka berupa 3 dimensi. Selanjutnya. Berikut ini merupakan layout 3D bagian luar industri tahu Majalengka. Pada tampak depan, atap bangunannya berbentuk pelana untuk mengalirkan angin dan air hujan. Lalu, terdapat jendela sebagai pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Terdapat pintu masuk dan pintu gudang, serta pada halamannya terdapat tempat parkir untuk mobil dan motor, serta bangunan ini dikelilingi oleh lahan hijau yang ditanami pepohonan sebagai daerah resapan. Pada tampak belakang, terdapat 2 toren air dan instalasi biofilter anaerob-aerob yang tertanam di dalam tanah. Pada tampak samping kanan bangunan, terdapat jendela, ventilasi kecil di bagian bawah untuk mengalirkan udara dari luar ke dalam, dan pada bagian atapnya terdapat exhaust roof turbine ventilator yang berfungsi mengeluarkan udara-udara panas serta bau yang ada di dalam ruangan. Pada tampak samping kiri, sama seperti pada bagian samping kanan, hanya saja di bagian kiri gedung ini terdapat genset sebagai sumber listrik cadangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat aspek manajemen dan organisasi pada kondisi sebelum dan sesudah tahap scale up. Untuk kondisi sebelum tahap scale up, proses produksi produk di UMKM Tahu Majalengka dilakukan pada malam hari. Hal ini bertujuan untuk memasarkan produk yang segar pada pagi hari karena ketahanan umur simpan pada produk yang singkat. Berikut merupakan struktur organisasi pada pabrik UMKM Tahu Majalengka, yaitu Bapak Taufik, sekaligus pemilik dan pengelola. Kemudian terdapat 5-6 karyawan tidak tetap dengan orang yang berbeda setiap harinya. Kemudian untuk rekomendasi scale up, memiliki visi dalam mengembangkan inovasi pembuatan produk tahu yang memiliki umur simpan lebih lama, serta memiliki kualitas produk yang bermutu. Lalu ada misi, yaitu meningkatkan daya tarik konsumen dengan produk tahu yang awet dan berkualitas, meningkatkan nilai ekspor produk tahu sebagai pangan tradisional, serta menyebarluaskan produk pangan tradisional asal Indonesia tersebut agar dapat bersaing dalam pasar global. Industri tahu Majalengka memiliki tenaga kerja atau karyawan sebanyak 20 orang, 2 diantaranya merupakan direktur utama dan manajer, 16 orang merupakan pegawai pabrik yang terbagi menjadi 3 bidang, diantaranya bidang produksi yang di dalamnya mencakup staf produksi dan pengemasan, bidang distribusi yang mencakup staf distribusi dan pemasaran, serta bidang kebersihan yaitu staf kebersihan. Dan 2 orang lainnya merupakan staf manajemen dalam bidang sumber daya manusia yaitu staf sumber daya manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manajemen sumber daya manusia dalam industri tahu Majalengka. Jadi sebenarnya pada prinsipnya fungsi manajemen sumber daya manusia ini tuh mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja dari suatu perusahaan. Nah, adapun fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, lalu pengangkatan dan pemerintahan karyawan, kompensasi, penilaian kerja, pelatihan dan pengembangan, kesehatan kerja, dan yang terakhir adalah penerapan dari efektivitas hubungan kerja. Selanjutnya mengenai manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut ini adalah hasil analisis potensi bahaya dan risiko pada proses produksi di industri tahu Majalengka serta cara pengendalian risiko dari bahaya tersebut. Yang pertama, pada proses pemindahan kedelai dan penimbangan kedelai dari gudang memiliki potensi bahaya, yaitu salah dalam posisi pengangkutan atau beban yang diangkut berlebihan, sehingga berisiko menyebabkan nyeri otot. Maka dilakukan pengendalian risiko berupa pemberian SOP untuk pengangkutan kedelai dan menggunakan troli barang. Lalu pada proses yang kedua, perendaman dan pencucian kedelai memiliki potensi bahaya berupa air limbah sisa perendaman yang dapat menyebabkan gatal-gatal.
Maka dilakukan pengendalian dengan menggunakan APD seperti pakaian kerja, sarung tangan, dan sepatu boots. Lalu pada proses yang ketiga yaitu penggilingan kedelai, memiliki potensi bahaya seperti suara bising mesin yang dapat menyebabkan ketulian, lingkungan kerja yang panas sehingga dapat menyebabkan dehidrasi atau heat stress, serta tangan terjepit atau terguling yang dapat menyebabkan luka serius hingga cacat permanen. Maka dilakukan pengendalian dengan cara memberikan SOP pengoperasian peralatan, menggunakan APD dan safety guard, melakukan maintenance mesin, serta menjaga lingkungan pekerja dengan cara menyediakan air minum dan ventilator agar sirkulasi udara terjaga. Selanjutnya, terdapat pada tahap kegiatan perebusan, penyaringan, bubur kedelai, dan pengumpalan dengan bahan pengumpal yang memiliki potensi bahaya terkena uap panas dengan resiko luka bakar yang termasuk tingkat resiko cedera ringan. Maka dilakukan pengendalian dengan menggunakan APD dan memberikan SOP perebusan, penyaringan bubur kedelai, atau pengumpalan. Selanjutnya ada pencetakan tahu dan pemotongan tahu yang memiliki potensi bahaya, bahan dalam kondisi panas dan lingkungan kerja yang panas dengan resiko luka bakar dan dehidrasi yang termasuk tingkat resiko pada ke dalam cedera ringan. Maka dilakukan pengendalian risiko dengan menggunakan APD seperti sarung tangan dan menyediakan air minum serta ventilator untuk menjaga sirkulasi udara. Dan yang terakhir, pada tahap penggorengan tahu yang memiliki potensi bahaya terkena cipratan minyak panas dengan risiko luka bakar yang termasuk cedera ringan, maka dilakukan pengendalian risiko dengan memakai APD seperti selemek dan baju lengan panjang. Next. Selanjutnya terdapat aspek ekonomi sosial. Pada kondisi sebelum tahap scale up, UMKM ini masih dikerjakan skala keluarga, kemudian memiliki skala yang belum terlalu besar, hanya dipasarkan di daerah sekitar, terutama di pasar-pasar tradisional, yaitu pasar Cigasong dan Jatiwangi, kemudian paling jauh ke kota Cirebon. Kemudian belum berdampak besar pada warga sekitar, karena belum melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja. Dan selanjutnya tidak pernah terjadi protes dari warga sekitar terkait berjalannya UMKM tahu ini. Selanjutnya terdapat rekomendasi scale up, yaitu akan menjadi skala industri sehingga cakupan pasar semakin luas. Kemudian terbentuknya lapangan kerja untuk warga sekitar sehingga warga sekitar dapat bekerja. Lalu warga sekitar juga akan merasakan dampak, yaitu lingkungan akan menjadi lebih ramai dan bagi usaha-usaha kecil seperti warung dan pedagang kaki lima di sekitar industri mungkin akan lebih banyak mendapatkan pelanggan. Dan yang terakhir memberikan pengaruh bagi pendapatan negara atau pemerintah daerah berupa pajak dari keuntungan usaha ini. Berikut ini merupakan aspek dampak lingkungan. Sebelum scale up, UMKM Tahu Majalengka menghasilkan produk sampingan berupa limbah cair dan limbah padat. Limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke sungai besar tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Untuk rekomendasi scale up-nya, limbah dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Misalnya, limbah cair diolah menjadi nata de soya melalui proses fermentasi. Penjualan nata de soya dapat menambah jumlah pemasukan. Lalu, limbah cair tahu yang tidak diolah menjadi nata de soya dapat diolah terlebih dahulu menggunakan biofilter anaerob aerob menggunakan bantuan bakteri untuk mengefektifkan pengurangan kadar BOD, COD, dan TTS. Untuk mekanismenya, pertama, air limbah dimasukkan ke bak pengendapan awal untuk mengendapkan partikel seperti lumpur, pasir, maupun kotoran, serta terjadi penguraian zat organik pada tahap ini juga. Selanjutnya, air limpasan dialirkan ke bak anaerob untuk menguraikan zat organik yang belum sempat terurai. Setelah itu, air limpasan dialirkan ke bak aerob untuk menguraikan zat organik, deterjen, serta mempercepat proses nitrifikasi. Selanjutnya, air limpasan dialirkan ke bak pengendapan akhir. Lumpur aktif akan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerob, sedangkan air limpasan akan dialirkan ke bak klorinasi untuk membunuh mikroorganisme patogen. Setelah itu, limbah dapat dibuang ke sungai atau saluran umum. Untuk limbah padat dapat dijual kepada peternak sebagai pakan ternak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat utilitas air yang digunakan dalam industri tahu Majalengka. Air untuk keperluan produksi dalam satu hari sebesar 2.232 liter per hari, kemudian untuk keperluan sanitasi sebesar 1.000 liter per hari, untuk sanitasi ruangannya 400 liter per hari, kemudian untuk keperluan pegawai seperti buang air, cuci tangan, dan wudhu dibutuhkan 840 liter per hari, sehingga disimpulkan kebutuhan air industri tahu Majalengka sebesar 4.472 liter per hari, sehingga setiap tahunnya membutuhkan air sebesar 1.632.280 liter per tahun. Selanjutnya ada utilitas listrik. Kebutuhan listrik pada industri tahu Majalengka ini meliputi daya listrik lampu, mesin dan peralatan produksi, serta peralatan kantor. Total daya yang dibutuhkan dalam waktu 1 bulan adalah 1933,95 kWh per bulan, atau sama dengan 23.207,4 kWh per tahun, sehingga dibutuhkan biaya listrik sekitar 34 juta rupiah per tahunnya. Selanjutnya ada utilitas kayu bakar. Kayu bakar yang dibutuhkan yaitu sebesar 196 kg per hari dengan rincian bahan bakar untuk proses perebusan
sebanyak 136 kg per hari, untuk proses pewarnaan sebesar 32 kg per hari, untuk proses penggorengan sebanyak 28 gram per hari. Berdasarkan rincian di atas, didapatkan kebutuhan kayu bakar industri tahu Majalengka sebesar 5.880 kg per bulan, dengan biaya utilitas kayu bakar sebesar Rp12.054.000 per bulan. Untuk utilitas solar, volume solar yang dibutuhkan dalam 1 tahun sebesar 706,56 liter per tahun. Nah, diketahui bahwa solar industri ini dengan harga 9.400 per liter, sehingga didapatkan harga kebutuhan solar tiap tahunnya sebesar Rp641.664. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi atau keadaan UMKM tahu saat ini dan setelah direkomendasikan scale up-nya yang dibuat oleh kelompok kami. Nah, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan kita kali ini, yaitu dilihat dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi sosial, dan aspek dampak lingkungan. UMKM tahu Majalengka ini dapat memenuhi standar kelayakan untuk dijalankan sehingga dapat dikembangkan menjadi industri yang lebih besar. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.